Pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Berdasarkan jaraknya dari matahari, ke-8 planet tata surya ialah Merkurius dengan jarak 57,9 juta kilometer, Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1.430 juta kilometer, Uranus 2.880 juta kilometer, dan Neptunus 4.500 juta kilometer. Tata surya terletak pada lengan terluas dari galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar, yang di dalamnya terdapat tata surya, tempat planet bumi beredar mengelilingi matahari. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 200 miliar bintang, bersamaan dengan planet masing-masing sistem bintang, dan lebih dari 1000 nebula. Total massa dari galaksi Bima Sakti beserta seluruh objeknya bersekitar 1000 miliar kali lebih besar dari massa matahari. Diameternya diperkirakan sekitar 100.000 tahun cahaya. Sistem bintang yang paling dekat dengan tata surya adalah sistem Alpha Keontri. Galaksi Bima Sakti merupakan bagian dari galaksi grup yang disebut Local Group. Terdiri dari 3 galaksi spiral besar dan sekitar 30 galaksi lainnya. Lengan spiral pada galaksi terdiri dari matahari antar bintang, nebula, gugus bintang muda yang lahir dari materi antar bintang tersebut. Dari pusat galaksi terdiri dari bintang tua yang sering ditemukan berkelompok membentuk struktur bola atau lebih dikenal sebagai gugus bola. Pada galaksi Bima Sakti memiliki sekitar 200 gugus bola dan hanya 150 gugus yang dikenal. Gugus bintang ini cenderung berada di pusat galaksi. Tata surya terletak pada 20 tahun cahaya di atas bintang ekuator galaksi dan 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Letak pusat galaksi berada arah rasi bintang Sagittarius, 25.000 sampai 28.000 tahun cahaya dari matahari. Pembentukan bumi menurut teori Big Bang. Jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran sudah menjelaskan soal proses penciptaan langit dan bumi. Kepada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Profesor Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran proses penciptaan langit dan bumi dan dijelaskan melalui teori Big Bang. Ada sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan penciptaan langit dan bumi, antara lain Surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berada dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam perkembangannya, planet bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini. Ada 3 tahap dalam proses pembentukan bumi. Yang pertama, awalnya bumi masih merupakan planet homogeni dan belum mengalami perlapisan atau perbedaan unsur. Yang kedua, pembentukan pelapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya ringan akan bergerak ke permukaan. Yang ketiga, bumi terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Struktur lapisan bumi. 1. Crust atau kerak bumi. Crust merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada lapisan ini terdapat unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, dan magnesium. Lapisan bumi paling luar ini juga terdiri dari 2 jenis, yaitu lapisan kerak benua di daratan dan samudra di dasar laut.
Ketebalan pada kerak benua adalah 30 hingga 70 km, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6-11 km. 2. Mantel atau mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Lapisan ini juga disebut lapisan atmosfer karena fungsinya yaitu untuk melindungi inti bumi. Pada lapisan ini terdapat dua jenis mantel yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar memiliki ketebalan 10-300 km di bawah permukaan bumi dengan suhu 1400 hingga 3000 derajat Kelvin, yang membuat logam-logam di dalamnya sudah mengeras. 3. Outer core atau inti luar. Lapisan bumi ini merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km yang terdiri dari besi dan nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Suhu inti luar berkisar dari 4.300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5.000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. 4. Inner core atau inti dalam. Inti dalam merupakan lapisan bumi paling dalam yang berbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5.150 sampai 6.370 km dengan suhu 5.500 derajat Kelvin. D. Tata surya dan matahari sebagai pusatnya. Matahari merupakan pusat peredaran benda-benda langit. Matahari dan benda-benda langit lainnya berada dalam suatu sistem. Sistem itu disebut sistem tata surya. Jadi sistem tata surya adalah sistem yang tersusun oleh matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang mengelilinginya. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan magnet. Diameternya sekitar 1.329.684 km. Kira-kira 109 kali diameter bumi. Dan masanya sekitar 2 kali 1030 kg atau 330.000 kali massa bumi, mewakili kurang dari 99,86% massa total tata surya. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah di dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi berkumpul di tengah, sementara sisanya memipih menjadi cakram beredar yang kelak menjadi tata surya. Masa pusatnya semakin panas dan padat dan akhirnya mulai fusi termonukilir di intinya. Diduga bahwa hampir semua bintang lain terbentuk dengan proses yang serupa. Planet sebagai anggota tata surya. Planet adalah sebuah benda yang mengedari matahari dan mempunyai yang cukup besar untuk membentuk bulatan dari diri dan telah membersihkan orbitnya dengan menginkorporasikan semua objek-objek kecil di sekitarnya. Tata surya memiliki 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Pluto telah dilepas status planet karena tidak dapat membersihkan orbitnya dari objek-objek sabuk Kuiper. Planet kerdil adalah benda angkasa, bukan satelit yang mengelilingi matahari. Mempunyai massa yang cukup untuk bisa membentuk bulatan diri, tetapi belum dapat membersihkan daerah sekitarnya. Tata surya memiliki 5 buah planet kerdil, yaitu Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Objek lain yang mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet kerdil adalah Sedna, Orcus, dan Quasar. Planet kerdil yang memiliki orbit di daerah trans Neptunus biasanya disebut Plutoid.
1. Planet-planet dalam. Yang pertama Merkurius, yang kedua adalah Venus, yang ketiga Bumi, keempat Mars, dan yang selanjutnya adalah planet-planet luar. Yang pertama adalah Jupiter, kedua Saturnus, ketiga Uranus, keempat Neptunus. F. Benda langit dalam sistem tata surya. Yang pertama, satelit. Satelit berasal dari bahasa Latin sateles, yang berarti pelayan atau seorang yang mematuhi melayani pihak lain. Terdapat dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Yang kedua, meteor. Di angkasa, banyak sekali benda-benda langit berukuran kecil yang tidak mempunyai lintasan tertentu. Benda-benda ini bergerak cepat dengan kecepatan tinggi. Benda ini disebut meteoroid. Ketiga, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet menyerupai bintang. Komet sering disebut orang bintang berekor, meski sebenarnya itu anggapan yang kurang tepat. Karena kalau bintang berarti ia memancarkan cahaya sendiri, sedangkan komet tidak dapat memancarkan cahaya. Yang keempat, asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu langit dan sisa logam dengan ukuran beragam dan tidak beraturan sisa pembentukan tata surya di masa lalu. Sebagian dari asteroid yang terdapat di tata surya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Mereka bergerombolan membentuk suatu gugusan menyerupai sabuk yang beredar bersama mengorbit matahari. Selanjutnya, pergerakan bumi dan gerhana. Yang A, rotasi dan revolusi pada bumi. Pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari mulai dari arah barat ke timur. A, terjadinya siang dan malam. B, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. C, gerak semu harian matahari. D, pembelokan arah arus laut. E, perbedaan percepatan gravitasi bumi. 2. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi bumi. Lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari untuk satu putaran adalah 365 hari. Biasanya dalam satu tahun digenapkan menjadi 365 hari. Hasil perbulatan ini kemudian digenapkan menjadi satu pada setiap tahun kabisat, yaitu tahun yang dapat dibagi 4. Tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali. A. Adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. B. Adanya perubahan rasi bintang. C. Adanya gerak semu tahunan matahari. D. Adanya perubahan musim. Gerhana bulan dan matahari. Gerhana adalah peristiwa di mana sinar matahari terhalang oleh bulan atau bumi, sehingga bulan atau bumi itu tidak mendapatkan sinar dari matahari. Gerhana yang sering terjadi adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. 1. Gerhana bulan. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Ada beberapa dampak saat terjadi gerhana bulan, di antaranya pasang surut air terjadi, gangguan kehidupan makhluk hidup, cuaca sangat ekstrim, pemicu seismik, malam semakin gelap. 2. Gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, sehingga ketika gerhana matahari tersebut terjadi,
kondisi bumi akan gelap gulita. Namun terjadinya matahari ini biasanya hanya di beberapa wilayah tertentu, dan kondisi bulan menutupi matahari ini hanya berlangsung beberapa menit saja. 1. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini terjadi apabila puncak gerhana piring matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. 2. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi apabila piringan bulan di saat puncak gerhana hanya menutup sebagian dari piringan matahari saja. 3. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ialah gerhana matahari yang terjadi apabila piring bulan pada saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari.